خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwan fi din azakumullah, kita lanjutkan dari pembahasan kitab Tafsir Al-Quranil Azim lil Imam Abil Fida Ismail ibn Umar ibn Katsir rahimahullah ta'ala. Kita lanjutkan tafsir surah Qaf. Masih pada awal-awal ayat yang pertama. Qala rahimahullah wa quluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wal Qur'anil Majid ay al-karim al-azim alladhi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Firman Allah ta'ala, wal Qur'anil Majid, dan demi Al-Quran yang mulia, yaitu yang mulia, yang agung, yang tidak datang kebatilan sedikit pun di dalamnya, datang dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana dan lagi maha terpuji. Waqtalafu bi jawabil qasam ma huwa, dan para ulama di sini berbeda pendapat mengenai jawaban daripada sumpah, karena Allah subhanahu wa ta'ala tadi bersumpah wal Qur'anil Majid, demi Al-Quran yang mulia. Dan ketika ada sumpah, maka ada jawaban atas sumpah tersebut. Fahaka Ibnu Jarir an ba'di nuhati annahu qauluhu ta'ala qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafidh. Dihikayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dari sebagian pakar nahwu bahwasanya jawabannya adalah pada ayat yang keempat, ya, pada firman Allah Ta'ala, sungguh telah kami ketahui ma tanqusul ardu minhum, apa yang bumi itu berkurang dari mereka, wa indana kitabun hafidh, dan di sisi kami ada kitab catatan yang terjaga. Wa fi hadza nadrun, tetapi dalam masalah ini perlu diteliti kembali. Balil jawab wa madmunul kalam ba'da al-qasr. Bahkan jawaban dari sumpah tersebut adalah kandungan kalimat setelah sumpah tersebut. Wa huwa itsbatun nubuwwati wa itsbatul ma'adi wa taqriruhu wa tahqiquhu, yaitu penetapan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penetapan hari kebangkitan, bahwasanya nubuwah Nabi Muhammad dan hari kebangkitan itu benar-benar pasti terjadi dan benar-benar nyata akan terjadi. Wa illam yakun al-qasamu mutalaqqa lafzan, walaupun tidak bertemu langsung secara lafaz, wa hadza katsirun min aqsamil Qur'an, dan ini metode ini, ya, gaya bahasa seperti ini banyak di dalam Al-Qur'an. Ya, Allah mendahului dengan sumpah, kemudian ayat-ayat berikutnya itu adalah untuk penekanan tujuan Allah bersumpah. Kama taqaddam, sebagaimana yang telah lalu contohnya dalam surat Shad, wal Qur'ani bidzikr balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Demi Al-Qur'an yang memiliki peringatan, bahkan orang-orang kafir mereka berada dalam kesombongan dan juga dalam penyimpangan. Wa hakadha qala hahuna, oleh karena itu juga Allah berfirman dalam ayat yang ini dalam surat Qaf, wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum mundhirun minhum faqala al kafiruna hadha syai'un ajib. Qaf, dan demi Al-Qur'an yang mulia, bahkan mereka orang-orang kafir merasa heran bahwasanya datang kepada mereka pemberi peringatan di antara mereka, dari kalangan mereka,
Faqala al-kafirun, dan orang-orang kafir mengatakan hadza syai'un ajib, sungguh ini sesuatu yang mengherankan. Keutusan Allah dari kalangan manusia. Ay ta'ajjabu min irsalir rasulin ilaihim minal bashar, yaitu mereka heran kok diutusnya rasul dari kalangan manusia, kenapa tidak dari kalangan malaikat? Padahal Allah Subhanahu wa taala punya rasul dari kalangan malaikat dan punya rasul pura dari kalangan manusia. Bahkan ayah kita semuanya, kakek kita semuanya, Adam adalah nabi pertama yang diturunkan. Dan ayah kita, kakek kita Nuh alaihissalam adalah rasul pertama yang diturunkan. Dan orang-orang musyrikin Arab tahu tentang itu. Sehingga ketika mereka kaget, masa Allah mengutus seorang rasul dari kalangan manusia, ini nggak mungkin. Padahal mereka sudah mengetahui dan mereka meyakini bahwasanya mereka keturunan Adam, mereka keturunan Nuh, bahkan mereka meyakini mereka keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Dan mereka yakin dengan itu, dan mereka menjaga Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Inilah kontradiktifnya mereka, orang-orang kafir. Dan ketahuilah sesungguhnya ucapan orang-orang kafir itu senantiasa kontradiksi terhadap keyakinan dan ucapan mereka yang lain. Itu pasti. Kaqaulihi ta'ala, ini seperti firman Allah Ta'ala, akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nas. Apakah manusia itu heran ketika kami mewahyukan kepada seseorang di antara mereka dan memberikan peringatan kepada manusia dari azab yang sangat pedih? Apakah mereka mengatakan itu tidak mungkin? Ai walaysa hadza bi'ajibin. Ini bukan sesuatu yang aneh atau mengherankan. Fa innallaha yastafi minal malaikati rusula wa minan nasi rusula. Karena Allah Subhanahu wa taala memilih dari kalangan malaikat ada rasulnya, dan memilih dari kalangan manusia pun ada rasulnya, ada utusan-utusannya. Tsumma qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman mukhbiran anhum, mengkhabarkan mengenai orang kafir. Fi ta'ajjubihim aidan, mengenai keheranan mereka, ketidakpercayaan mereka minal ma'adi, terhadap hari kebangkitan. Wastib'adihim, dan mereka menganggap hari kiamat itu masih jauh, masih lama, tidak mungkin. Aidza mitna wa kunna turaba, mereka mengatakan apakah kalau kita sudah mati, sudah menjadi tanah, kemudian kita dibangkitkan? Dzalika raj'un ba'id, itu sungguh kebangkitan yang sangat tidak mungkin, sangat jauh menurut mereka. Mereka selalu beralasan tidak masuk akal, tidak mungkin. Padahal kalau akal mereka ditundukkan dengan baik, sabar mereka berpikir, mereka akan menemukan bahwasanya hari kebangkitan itu adalah sesuatu yang nyata. Kemudian mereka mengatakan yaquluna idza mitna wa yalina wa taqatta'atil awsalu minna wa sirna turaba fa kaifa yumkinu ruju'u ba'da dzalika ila hadhihi al-baniyatil tarkibi. Mereka mengatakan, apakah kalau kita sudah mati, sudah lapuk, tulang-tulang kita sudah keropos, kita sudah jadi tanah, bagaimana mungkin akan dibangkitkan? Bagaimana mungkin kemudian akan menjadi bangunan yang utuh kembali, susunan yang utuh kembali? Ini adalah akal-akalannya orang-orang kafir. Senantiasa mereka akan mengatakan seperti itu. Mana mungkin? Tidak mungkin, tidak masuk akal. Mereka mengatakan dzalika raj'un ba'id, ba'idul wuqu'. Mereka mengatakan ini sesuatu yang tidak mungkin, mustahil, tidak mungkin terjadi. Padahal mereka sendiri dalam keyakinan mereka landasannya hanya katanya dan katanya, kemungkinan dan kemungkinan. Tetapi sesuatu yang sudah nyata pasti mereka ingkari. Mereka ingkari. Sama dengan pemikiran orang-orang kafir zaman modern juga sama seperti itu. Banyak sekali kontradiktif di antara mereka. Ketika mereka meyakini manusia itu dari kera,
Ya, padahal landasan mereka adalah prasangka dan kemungkinan-kemungkinan yang tidak berdasar. Bersamaan dengan itu, mereka tidak yakin bahwasanya manusia adalah keturunan Adam, tercipta dari tanah. Padahal kalau mereka pikir ulang kembali, mereka itu dari apa sih? Dari setetes air mani yang strukturnya lebih sederhana daripada tanah yang lebih kompleks, lebih sempurna. Itu terjadi, kita ada, kita wujud. Tetapi terkadang akal manusia ya justru mengingkari sesuatu yang lebih kuat dan sesuatu yang meyakinkan, dan justru dia meyakini perkara-perkara yang lemah dan kemungkinan-kemungkinan. Ini ibaratnya ikhwan fillah azakumullah, mereka yakin ada dinosaurus, tetapi mereka tidak yakin adanya gajah. Itu ibaratnya demikian. Kita tidak mau berdebat dinosaurus ada atau tidak ada, tetapi landasan mereka kan kemungkinan dan kemungkinan. Kemudian ketika mengingkari gajah di depan mata, itu sesuatu yang sangat ya istilahnya mencacati akal sehat mereka sendiri. Demikian pula ma'asyiral muslimin, seorang yang dia mengingkari hari kebangkitan, maka dia sedang mengingkari sesuatu yang nyata di hadapan kita. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan pengkiasan hari kebangkitan, itu sangat masuk akal sekali. Apa pengkiasan Allah Subhanahu wa taala ketika mengkiaskan hari kebangkitan? Allah Subhanahu wa taala mengkiaskan dengan kondisi tanah yang kering kerontang. Antum pernah lihat ya sawah yang kering kerontang? Pernah lihat sawah yang sudah tanahnya itu terbelah-belah, nggak ada setitik pun air di situ. Kemudian disiram hujan satu hari, besoknya apa? Kalian akan lihat titik-titik hijau mulai muncul dari tanah tersebut. Itulah hari kebangkitan. Itulah hari kebangkitan. Ya. Kalau orang, tidak mungkin, masa tanah yang begitu coklat seperti ini berdebu keras bagaikan batu, kemudian akan tumbuh berbagai macam tumbuhan? Tidak mungkin. Dia mengatakan karena belum terjadi. Tiba-tiba turun hujan dan besok pagi sudah mulai bermunculan benih-benih hijau yang tumbuh. Seminggu sudah lebat. Ya, yang tadinya coklat penuh debu, tiba-tiba rumput yang sangat banyak sekali tumbuh. Berbagai macam tumbuhan-tumbuhan yang tidak bisa kita prediksi banyak sekali. Bahkan ikan yang nggak tahu datangnya dari mana, tiba-tiba jadi banyak saja. Ya, kita dulu waktu masih kecil mainnya di sawah, jadi benar-benar menyaksikan hal-hal yang seperti itu. Ya. Sawah yang kering kerontang, tidak ada air, tidak ada tumbuhan, bahkan tidak ada ikan. Diguyur hujan satu malam, besoknya tiba-tiba sudah bermunculan ya hijau-hijau rumput, padi, berbagai macam tanaman. Ketika tergenang air, tiba-tiba ada ikan yang berenang di situ. Ya, itulah hari kebangkitan ma'asyiral muslimin. Sesuatu yang sederhana Allah kiaskan di hadapan kita. Adanya hari kebangkitan. Wal ma'na annahum ya'taqiduna istihalatahu wa 'adama imkanih. Mereka orang-orang kafir meyakini ketidakmungkinan hari kebangkitan dan sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak masuk akal menurut mereka. Qala Allah Ta'ala raddan alaihim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah atas mereka. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Kami mengetahui ketika bumi itu mulai berkurang sedikit demi sedikit. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di dalam ayat, ada yang bisa mendatangkan ayatnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ingin mengadab sebuah kaum, Allah akan kurangi daratan mereka dari tepi-tepinya, min atrofiha, dari ujung-ujung tepinya, berkurang. Kita saksikan kalau kita tinggal lama di pinggir pantai, dulu pantai itu lebar, tiba-tiba ditinggal 10 tahun sudah nggak ada pantai itu. Ya. 20 tahun yang lalu saya masih ingat, ya 20 tahun yang lalu ya di desa kita di bagian utara Brebes sana itu banyak tambak udang luar biasa. Tiba-tiba dalam hitungan hari
ya puluhan atau mungkin ratusan hektar itu tambak udang dan bandeng itu tiba-tiba sudah tidak ada. Tiba-tiba sudah tidak ada. Sudah dipenuhi dengan air. Orang jadi bingung. Kemarin ada, tiba-tiba nggak ada. Ya. Allah itu maha mengetahui mana-mana daripada pinggir-pinggir daratan itu yang berkurang. Allah maha mengetahui. Ay ma ta'kulu min ajsadihim minal bala. Na'lamu dzalik wa la yakhfa 'alaina aina tafarraqatil abdan wa aina dhahabat ila aina sarat. Yaitu kami itu mengetahui ketika jasad-jasad mereka itu sudah lapuk, sudah hancur, kita mengetahui mana saja bagian-bagian badan tadi yang sudah jadi debu. Allah Maha tahu di mana yang sebelumnya adalah tulang, daging, kemudian menjadi tanah, menjadi debu. Bahkan kalau sudah dibakar sekalipun, dibuang, tertiup oleh angin, ya tersebar ke sana kemari oleh angin tersebut, Allah mengetahui di manakah bagian tubuh kita. Dan Allah akan susun kembali bagian per tubuh-tubuh kita. Ya. Sampai kemudian menjadi makhluk yang lebih sempurna daripada kita sekarang ini. Jadi ketika nanti di akhirat, bentuknya itu sudah mengikuti standar Nabi Adam. Nabi Adam berapa tingginya? 60 hasta. Ya. Sangat tinggi. Ya, 30 sekian meter kalau dimeterkan. Ketika dibangkitkan, maka akan distandarkan dengan wujud aslinya Nabi Adam. Coba kalau kita sekarang, kalau ada antum tinggi ini berapa? 2 meter ada. Itu aja udah tinggi banget kan. Kalau jadi imam kelihatan kepalanya sendiri. Nah, udah kelihatan. Gak ada 2 meter aja udah tinggi sekali. Nah ini ikhwan fillah azakumullah, ketika di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan kita dengan tubuh yang lebih baik daripada tubuh kita sekarang ini. Ya. Maka ikhwan fillah azakumullah, ya jangan ragukan hal itu. Wa indana kitabun hafidz, bahkan di sisi kami telah tertulis dan terjaga. Ai hafizun lidzalik, semuanya telah tertulis. Ya. Seperti yang kita katakan tadi, kalaulah seseorang itu mati, terbakar, jadi debu, kemudian debu itu tertiup oleh angin, terbawa kemana-mana, Allah mengetahui di mana letak bagian terkecil tubuh-tubuh kita. Fal ilmu syamilun wal kitabu aydan fihi kulla syai'i madbutatun. Maka ilmu Allah meliputi segala sesuatu, dan catatan Allah pun sudah mencakup segala sesuatu. Ya. Jadi catatan itu adalah sebagai hujjah. Allah itu mengetahui. Makanya takdir itu kan awalnya maratibnya adalah ilmu. Kita harus meyakini ilmunya Allah. Kemudian maratib yang kedua, bahwasanya Allah itu menulis ilmunya. Apa? Yaitu apa yang akan terjadi di muka bumi ini. Ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Kok ditulis? Ya karena Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Maka ditulis semuanya. Sehingga ketika seseorang tidak percaya tentang keilmuan Allah, Allah sudah menulisnya 50.000 tahun sebelum langit dan bumi terciptakan. Seorang yang mau mengingkari sudah tercatat. Dia mengingkari catatan, sudah ada saksinya, Raqib dan Atid, ada malaikat hafazah. 4 malaikat menyaksikan kita. Kanan, kiri, depan, belakang. Itu 4 malaikat mengiringi kita. Ditambah lagi bumi yang kita pijak. Belum lagi kulit, tubuh, rambut, seluruh bagian tubuh kita akan bersaksi. Memperkuat apa yang Allah tulis sebagai bukti daripada keilmuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nggak akan bisa kita mengingkari apa yang pernah kita lakukan, yang pernah kita ucapkan di muka bumi ini ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-Aufi an Ibn Abbas qala alimna ma tanqusul ardu minhum ay ma ta'kulu min luhumihim wa absyarihim. Allah mengetahui ya apa yang sudah
lapuk dari daging-daging mereka, kulit-kulit mereka, wa idhamihim, dan juga dari tulang-tulang mereka, wa ash'arihim, bahkan rambut-rambut mereka yang sudah lapuk di tanah. Allah mengetahui mana bagian itu yang sudah lapuk, yang sudah hancur. Allah Maha mengetahui. Sekecil itu Allah Maha mengetahui. Tsumma bayyana tabaraka wa ta'ala sababa kufrihim wa inadihim wa istib'adihim ma laysa biba'idin. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sebab kekufuran orang-orang kafir, penentangan mereka dan akal-akalan mereka yang menurut mereka masih jauh itu hari kebangkitan dan tidak mungkin, padahal laisa biba'id, bukan perkara yang jauh. Karena hari kiamat walaupun kita tidak menyaksikannya, ya nasallallahu alaihi, ketika kita mati, yaitu sudah dalam proses hari akhir. Proses hari akhir. Ketika kita meninggal dunia, itu adalah salah satu proses daripada hari akhir. Perjalanan, awal perjalanan menuju negeri akhir. Dan pada yaumul akhirah, semuanya akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak tersisa sedikit pun. Jinnya, manusianya, dari awalnya sampai akhirnya, tidak ada tersisa. Faqala bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Bahkan mereka lah orang-orang yang mendustakan kebenaran ketika datang kebenaran kepada mereka, padahal mereka itu dalam urusan yang sangat membimbangkan, dalam kebatilan. Jadi mereka itu, para fitin azakumullah, walaupun mereka itu tidak meyakini, mereka sebenarnya ragu. Makanya ikhwan fillah azakumullah, yang ditakutkan orang-orang kafir adalah kematian. Perkara yang paling ditakutkan oleh orang-orang kafir adalah kematian. Karena mereka dalam kebimbangan. Setelah mereka mati, mereka katakan tidak akan dibangkitkan, tapi dalam hati kecil mereka, jangan-jangan dibangkitkan. Jangan-jangan apa yang dikatakan oleh orang mukmin itu benar. Mereka sangat takut. Wa hadza halu kulli man kharaja 'anil haqqi mahma qala ba'da dzalik fa huwa batil. Inilah keadaan orang yang keluar dari kebenaran. Orang yang keluar dari kebenaran, hati mereka itu akan bergejolak, bingung, ragu, rancu hati mereka. Wal marij, makna marij mukhtalif, muttarib, multabis, al-munkir khilaluhu, yaitu bersilang pandang, goncang masing-masing pandangannya, rancu masing-masing pandangannya, dan mungkar hasil pandangannya. Jadi keyakinan mereka, otak mereka sendiri itu sudah antara A dan B. A dan B-nya pun mereka ragu. A dan B-nya pun mereka rancu. Faqalihi ta'ala innakum lafi qawlim mukhtalif. Sesungguhnya kalian itu dalam ucapan yang kontradiktif. Ucapan mereka itu kontradiktif. Kadang A, kadang B. Yu'faku anhu man ufik. Yaitu mereka didustakan darinya apa yang didustakan. Jadi ucapan mereka dusta. Keyakinan mereka dusta, palsu. Itulah keadaan orang-orang yang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj." Apakah mereka tidak menyaksikan, melihat ke langit, bagaimana Allah bangun langit tersebut, bagaimana Allah hiasi langit tersebut, tidak ada celah sedikit pun pada langit tersebut. Coba siapa arsitek yang terhebat di dunia ini yang bisa membangun langit yang tanpa tiang dengan begitu sempurna, tidak ada celah sedikit pun. Manusia bikin misalkan tanpa tiang, ya hebat-hebatnya berapa kali berapa. Itu manusia. Itu pun bertahan berapa puluh tahun. Tetapi langit yang di atas kita, yang kita saksikan setiap hari, yang begitu sempurna penciptaannya, tanpa tiang, tanpa celah, tidak pernah bergoncang sebelumnya. Dari semenjak
Kita lahir kita sudah melihatnya. Bahkan kalau kita tanya kepada ayah kita, dari lahir sudah melihat langit belum? Ya sudah. Kalau tanya kakek kita, sudah melihat langit atau belum? Sudah. Bahkan langit itu sebelum ya Nabi Adam itu ada. Begitu sempurna bangunannya. Maka ketika kita melihat kepada langit, itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasi. Dan bumi kami bentangkan, kami tancapkan rawasi, gunung-gunung sebagai pasaknya. Wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Dan kami tumbuhkan di dalam bumi dari setiap tumbuhan-tumbuhan yang berpasangan yang begitu indah. Masing-masing ya, khawanafiddin azakumullah, begitu indah di bumi ini. Tafsiratan wa dzikra li kulli 'abdin munib. Sebagai pelajaran, sebagai peringatan bagi setiap hamba yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Langit, bumi, gunung, segala macam tumbuhan, segala macam makhluk hidup yang ada, segala macam keindahan, itu semuanya adalah sebuah ibrah, pelajaran dan peringatan bagi hamba-hamba yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nazzalna minas samaa'i maa'a. Dan kami turunkan dari langit air. Allah turunkan dari langit air. Kalau yang menurunkan bukan Allah, ya pernah ada orang nyoba-nyoba dari pesawat diturunkan air. Jadinya apa? Ya, jadinya itu seperti batu yang jatuh dari langit. Di bawahnya ada mobil, air itu dijatuhkan, ya, dibuat apa namanya, percobaan yang pertama dijatuhkan batu, hancur itu mobilnya. Yang kedua dijatuhkan air, dan sama-sama hancurnya. Maka ikhwana fillah azakumullah, ketika Allah lah yang menurunkan air tersebut dengan hujan, ya, coba subhanallah, tidak ada yang hancur dari rumah-rumah kita. Tidak ada yang hancur. Itu saja sudah luar biasa. Kalau kita lihat di mana nyimpannya ini, di awan, awan ditembus nggak ketemu airnya. Ya. Jadi sehebat apapun manusia dalam ilmu pengetahuan alamnya, mereka hanya mengetahui prosesnya. Tetapi mereka pasti tidak akan mengetahui siapa yang menciptakan proses itu. Yang menciptakan proses itu, yang memberitahu hanyalah para nabi dan para rasul, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Memberitahu kita bahwasanya yang memproses hujan tersebut sampai menjadi turun kepada kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwana fillah azakumullah. Fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Kemudian kami tumbuhkan dengan air hujan yang barokah tersebut berbagai macam tumbuhan yang beraneka ragam, berbagai macam biji-bijian yang siap dipanen. Wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid. Dan juga pohon kurma dengan mayangnya yang bertandan-tandan begitu lebatnya. Rizqan lil ibad, sebagai rizki bagi para hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahyayna bihi baldatan maitah. Kami hidupkan dengan air hujan tadi negeri yang mati, negeri yang tandus. Kadzalikal khuruj, demikianlah kebangkitan. Demikianlah hari kebangkitan. Tanah yang sudah mati berbatu, kering kerontang, tidak ada setetes air pun. Bahkan ketika ada gelas yang terisi air, dia akan menguap dan habis air tersebut. Gurun pasir yang tandus, tidak ada air sama sekali. Kalau digali cuma ada minyak. Tapi ketika tersiram hujan satu kali, apa yang terjadi? Tiba-tiba menjadi padang rumput yang hijau. Tiba-tiba ada oase air yang mengalir. Dan berbagai macam. Itulah hari kebangkitan. Kalau ada orang yang ragu, ya lihat saja. Pernah lihat sawah nggak? Kalau di sini nggak ada padang pasir ya. Lihat sawah nggak? Lihat itu sawah. Kering kerontang ketika musim kemarau. Tapi ketika sudah disiram hujan satu hari, berubah menjadi hijau. Makhluk-makhluk yang tadinya nggak ada, bersembunyi di tanah, tiba-tiba bermunculan. Itulah ikhwana fillah azakumullah,
pengkiasan, ya, pengkiasan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak berpikir kita. Itu logis sekali. Anehnya, orang-orang kafir itu kan menganggap dirinya orang yang paling cerdas, orang yang paling intelek. Tapi giliran dipakai, ya, kias yang sahih, tiba-tiba mereka tidak mau memakai otak mereka. Orang-orang kafir yang menurut mereka otaknya sangat cerdas, sangat ilmiah, tapi dalam hal agama mereka menyembah batu, mereka menyekutukan Allah. Ini sesuatu yang sangat, ya kawan fillah, keluar daripada akal sehat mereka sendiri. Kemudian yaqulu ta'ala, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, Allah berfirman, munabbihan lil ibadi, dalam rangka mengingatkan para hamba Allah ala qudratihil azimati, atas kemahamampuan Allah yang sangat maha agung, alladzi azhara biha ma huwa a'zamu mimma ta'ajjabu mustab'idina liwuqu'ih, bahwasanya Allah itu bisa mengadakan, mewujudkan perkara yang mereka selama ini ragu, yang mereka selama ini tidak percaya, bahwasanya Allah itu maha mampu untuk mengadakan seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pengkiasan yang benar, kias-kias yang sahih. Afalam yanzuru ila sama, tidakkah mereka melihat ke langit? Kaifa banainaha wa zayyanaha, bagaimana langit itu dibangun, bagaimana langit itu dihias bil masabi, dengan bintang-bintang. Anehnya, orang-orang kafir yang mereka menghabiskan puluhan tahun mempelajari bintang-bintang di langit dengan teropongnya, dengan berbagai macam teori-teori mereka, puluhan tahun, maka sungguh sangat heran kalau mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mengherankan. Ya. Karena adanya langit, adanya bumi, adanya bintang, semua itu adalah untuk menunjukkan, ya, atas kemahaesaan Allah, menunjukkan yang menciptakan itu adalah yang maha mampu dan maha esa. Wa ma laha min furuj, tidak ada celah sedikit pun di langit tersebut. Yakni min syukuk, tidak ada retakan. Kalau bangunan manusia baru dilepa, diplester, nggak usah nunggu tahun, nunggu aciannya kering, udah retak sudah. Itu buatan manusia, udah retak. Ya. Tapi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, malaha min furuj, tidak ada satu retakan sedikit pun di langit. Tidak ada celah, tidak ada kebocoran sedikit pun di langit. Wal ma'na, dan makna baik itu syukuk, futuk, sudur, itu sama, yaitu retakan, lubang ataupun yang semacamnya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, dialah Allah yang menciptakan 7 lapis langit, berlapis-lapis. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, engkau tidak akan pernah melihat pada ciptaan Allah itu sesuatu yang luput, nggak ada celah sedikit pun. Ini pada tubuh kita saja. Coba yang belajar ilmu dunia, ilmu kedokteran, ketika dia melihat bagaimana anatomi manusia, itu luar biasa. Luar biasa sempurna, penciptaan yang sangat luar biasa. Yang remeh saja. Bagaimana kita mengendalikan nafas kita? Ya, bingung kita. Bagaimana kita mengendalikan nafas kita? Bagaimana kita mengendalikan aliran darah kita yang terus mengalir di sekujur tubuh kita? Bagaimana kita menumbuhkan rambut? Coba bayangkan, apakah kita pernah mupuki rambut? Apakah kita pernah nanam rambut? Rambut itu tumbuh, ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasanya ciptaan Allah. Farji'il basara hal tara min futur. Silakan kamu lihat lagi, teliti lagi, apakah ada celah pada ciptaan Allah? Indah ciptaan Allah itu. Bahkan ketidakindahan itu adalah ketika ada campur tangan manusia. Coba gunung indah itu kalau alami apa tidak? Kalau alami itu indah. Tapi kalau manusia sudah nebang pohonnya, aliran sumber mata airnya sudah dikasih peralon-peralon, ya. Kemudian ya hutan-hutannya dibabat, gunungnya dibangun, indahnya hilang. Yang tadi hijau bersih akhirnya gersang.
yang tadinya air itu keluar begitu lancar, tiba-tiba airnya nggak ada, pohonnya udah dibabat habis. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan segala sesuatu ini, subhanallah. Dalam Al-Qur'an itu sangat banyak sekali. Ketika Allah turunkan hujan, Allah berfirman, "Fasalakahu yanabi'a fil ardi." Allah resapkan air hujan itu untuk apa? Yanabi'a fil ardi, supaya menjadi mata air yang memancar. Makanya dalam Islam itu kita diperintahkan untuk menjaga sumber mata air. Ya, untuk menjaga sumber mata air, baik itu mata air yang alami ataupun sumur, ataupun yang menjaganya dari pohon-pohon, dari batu-batu yang tersusun, itu dijaga. Karena mata air itu adalah sumber. Bahkan satu tanaman yang kita tanam, ya, ma min abdin yazra'u zar'an. Tidaklah seorang hamba yang dia menanam sebuah pohon, fa'akala minhu insun au tairun au jinnun, kemudian ada manusia atau jin ataupun burung, hewan yang makan dari pohon tersebut, illa kana lahu shadaqah, kecuali akan menjadi sedekah baginya. Maka semuanya ini indah sekali, ma'asyiral muslimin. Pantai itu kalau alami indah, tapi giliran ada manusia di situ, buang sampah sembarangan, kemudian apalagi bangun bangunan sembarangan, jadi nggak indah lagi, jadi tidak indah. Tapi ciptaan Allah itu indah. Ya, ciptaan Allah itu indah luar biasa. Tapi manusia itulah yang merusak keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkadang Allah turunkan bencana untuk merefresh kembali apa yang Allah ciptakan tadi. Terkadang Allah turunkan Allah guncangkan gempa. Terkadang Allah kirimkan tanah longsor, banjir. Kalau kita lihat hikmahnya, kalau kita nggak mengalami banjir, ya kita nggak tahu banyak hutan yang sudah ditebang, ya, banyak sumber-sumber mata air yang sudah ditutup dengan bangunan. Ya, maka hakikat daripada apa yang kita lihat dari keindahan makhluk-makhluk Allah itu adalah untuk mengingatkan hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Qauluhu ta'ala wal arda madadnaha ay wa wassa'naha wa farashnaha. Dan bumi kami bentangkan, kami luaskan, kami datarkan. Terlepas dari perdebatan bumi itu datar atau bulat, tapi ada perkataan Syekhul Islam menukilkan ijma' bumi itu bulat. Nah, dalam keadaan bulat seperti itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita, apa yang bulat itu menjadi terhampar bagi kita, menjadi luas bagi kita. Allah Subhanahu wa taala madadnaha, Allah yang meluaskan bumi ini dan Allah bentangkan bumi ini sehingga kita tinggal di dalamnya, kita bermuamalah di atasnya, kita hidup dengan tenang di atas negeri tersebut, ya. Wa alqaina fiha rawasi, dan kami tancapkan pasak-pasaknya, yaitu apa? Gunung. Gunung itu adalah pasak bumi. Kalau gunungnya udah dibabadin, udah dikeruk, ya, bukit-bukit, bukit itu kan gunung sama, ya. Bukit-bukitnya udah diambilin untuk jadi uruk, begitu ya. Maka yang akan terjadi adalah ketidakseimbangan di alam tersebut. Ada tanah longsor, ada banjir, dan yang mengerikan adalah adanya gempa. Karena pasaknya sudah, ibaratnya sudah dirobohkan. Pasaknya itu sudah dirobohkan. Kalau ahli geologi, mereka yang meneliti ilmu bumi, mereka akan melihat struktur daripada gunung itu bukan hanya ke atas begitu. Mereka akan menggambarkan struktur bumi itu ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Itulah pasak bumi. Ya. Itulah pasak bumi. Ketika gunung itu sudah diganggu, dirusak, ya akan terjadi banyak bencana. Karena strukturnya, ya, coba yang ahli-ahli dalam membangun misalkan. Kira-kira kalau pondasinya udah
dia hancurin, diambilin satu-satu batu pondasinya, kira-kira yang terjadi apa, Pak? Kira-kira apa? Ada rumah nih, bangunan, tiba-tiba dari bawah diambilin nih batu pondasinya, tiba-tiba hancur, roboh itu bangunan. Nah sama kalau kita ingin menjaga ciptaan Allah ini, gunung itu jangan dirusak. Gunung itu jangan dirusak. Karena kalau gunung dirusak, akan goncang tanah-tanah sekitarnya. Ada tanah bergeser, ada bergerak, ada begini, ada begitu. Intinya adalah kita yang merusak pasak bumi tersebut. Allah yang menancapkannya. Maka jagalah kenikmatan tersebut, karena dengan pasak bumi tersebut, ya, hiyal jibal li'alla tamidu bi ahliha wa tattarib. Adanya gunung itu supaya bumi itu tidak berguncang, tidak bergeser. Fa innaha muqarratun ala tiyaril ma al-muhiti biha min jami' jawanibiha. Dan gunung itu dikelilingi oleh aliran-aliran atau sumber-sumber mata air dari seluruh sisinya, ini kata Ibnu Katsir. Jadi gunung itu dikelilingi oleh sumber-sumber air di situ. Ada sumber-sumber airnya. Sehingga kita akan dapati gunung itu kan ya bisa memunculkan mata air, menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang luar biasa. Wa ambatna fiha min kulli zaujin bahid. Kami tumbuhkan ya di gunung-gunung tersebut berbagai macam spesies tumbuhan yang indah, min jami'iz zuru' wat thimar wan naba' wal anwa'. Ya, dari seluruh berbagai macam tumbuh-tumbuhan, tanaman, buah-buahan ya yang beraneka ragam. Jadi keanekaragaman hayati itu ya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang mengelilingi daripada gunung yang Allah tancapkan, dan kita harus jaga kelestariannya. Siapa yang menghancurkannya, ya dia menghancurkan kenikmatan Allah, dan dia akan menghancurkan negeri yang dia tinggal di situ. Maka dijaga. Ya, mengapa penting ya, ikhwan fillah azakumullah, jangan istilahnya ugal-ugalan dalam kita menggunakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman itu adalah ketika menggunakan kenikmatan Allah, lam yusrifu wa lam yaqturu, tidak berlebih-lebihan dan tidak berkurang-kurangan. Ya, kita punya harta nih. Kalau orang bijak itu, harta itu akan ditimbang enggak? Berapa yang keluar, berapa yang disimpan. Tapi kalau orang yang tidak bijak, keluarin semua sudah, besok bingung. Tapi kalau orang yang pelit, apa? Ya nggak mau dikeluarin, disimpan aja. Tiba-tiba terjadi inflasi, uangnya nggak guna. Kan seperti itu. Uang itu, ikhwan fillah azakumullah, akan bersih kalau mengalir. Allah berfirman ketika memberikan hikmah, kenapa harus ada zakat? Kenapa harus ada infak? Allah berfirman, kaila yakuna dzulatan bainal aghniya'i minkum. Supaya harta itu ya berputar. Tidak hanya dipegang oleh orang-orang kaya saja. Dengan berputar, ibaratnya akan berputar pula roda ekonomi. Makanya kalau satu Indonesia ini nyimpen duit semua, nggak ada yang belanja, bayangin. Kalau yang ahli ekonomi pasti akan mikir, hancur ini negara. Ekonominya mandek, nggak ada jual beli. Tapi kalau kita terlalu boros, ya juga nanti bahaya juga ekonominya. Tapi yang benar adalah adanya perputaran, adanya yang disimpan. Makanya zakat itu kan ada haul, ada nisab. Itu artinya disimpan. Tapi kemudian ada diputar. Kenapa diputar? Karena di situ ada zakat, ada infak, ada sedekah. Jadi ada yang disimpan, ada yang diputar. Itu barokah. Al-harakah barokah. Bergerak itu barokah. Air bergerak tanda bersih. Tapi kalau air diam, digoyang dikit, kotorannya keluar semua. Demikian ya, ikhwan fillah azakumullah. Ini dikumandangkan azan terlebih dahulu. Fadhal barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah, kita lanjutkan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan itu berpasang-pasangan. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah itu berpasang-pasangan. La'allakum tadhakkarun. Supaya kalian mengingat kenikmatan-kenikmatan Allah. Jadi makhluk itu berpasangan.
Ya, adapun Allah esa. Ya. Allah itu esa, nggak membutuhkan pasangan, nggak membutuhkan keturunan dan seterusnya. Adapun makhluk membutuhkan pasangan, keturunan dan seterusnya. Itu makhluk. Segala sesuatu berpasangan. Allah ciptakan segala sesuatu berpasangan. Wa qawluhu bahij ay hasanal manzari. Bahij artinya bagus dipandang, sedap dipandang. Jadi dunia ini memang Allah ciptakan khadiratul hulwah. Allah ciptakan dunia ini khadirah hulwah. Sedap dipandang, hijau dipandang, dan enak dirasa, manis. Tapi ingat jangan terlena, manis kalau kebanyakan kencing manis nanti. Ya, itu dunia. Ya, enak memang, manis itu enak, tapi kebanyakan kencing manis. Memandang juga sama, indah, tapi kalau kita kebanyakan terlena nanti kita. Dunia. Maka pandanglah dunia itu, rasakanlah dunia itu sesuai kebutuhan kita. Jangan berlebih-lebihan dan jangan berkurang-kurangan. Berkurang-kurangannya tercela, berlebih-lebihan lebih tercela lagi. Maka sesuai saja. Nah, itu dunia. Enak dipandang seperlunya. Enak dirasa seperlunya. Itu dunia. Tafsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Sebagai pelajaran dan peringatan bagi hamba-hamba yang mau kembali kepada Allah. Jadi kenikmatan itu semuanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk tazkirah, untuk mengingatkan kita. Ya, untuk mengingatkan kita semuanya. Ai musyahadatu khalqis samawati wal ard wa ma ja'ala Allahu fihi ma min al-ayatil 'azimati, yaitu menyaksikan makhluk-makhluk Allah di langit dan di bumi dan apa yang Allah jadikan di antaranya dari ayat-ayat yang besar. Tafsiratun wa dalalatun wa dzikra likulli 'abdin munib. Semua itu adalah pelajaran, petunjuk, peringatan bagi hamba-hamba Allah yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita sombong lihat ke atas, besar sekali ciptaan Allah, nggak jadi sombong. Ya. Kalau dia memang hatinya mau kembali kepada Allah. Mau putus asa, kita lihat makhluk Allah yang kecil, semut yang kecil, ya, ketika mengangkat sesuatu yang lebih besar dari tubuhnya, tidak ada putus asa, nggak jadi dia putus asa. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, demikianlah semua ayat-ayat ini itu menunjukkan kepada kita, memberikan bimbingan kepada kita, asalkan kita itu adalah abdun munib, ay khadi'un khaifun, ya, wa jalla raja'un ilallah. Orang yang kembali kepada Allah, cirinya adalah orang yang tunduk kepada Allah dan takut kepada Allah. Tunduk itu berarti menaati perintahnya, takut artinya menjauhi larangannya. Jadi ciri hamba-hamba Allah yang memang mau kembali kepada Allah, sadar, maka dia itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ini adalah kaidah dasar agama, yaitu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Sebenarnya itulah agama. Cuma kalau dirinci memang ada perintah yang wajib, ada perintah yang sunnah, ada larangan yang haram, ada larangan yang makruh. Tapi secara asalnya, kalau itu perintah ya kita laksanakan, ya, kalau itu larangan ya kita berhenti. Ya, itu demikian, harus kita perhatikan. Kembalikanlah agama ini kepada konsep dasarnya, yaitu jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu sederhana. Ya, kalau terlalu dirinci, ya, terlalu dirinci, terkadang kita meremehkan hal tersebut. Tapi ini perintah, oh cuma sunnah kok. Tapi ini dilarang, oh cuma makruh kok. Nah, itu. Padahal mau sunnah atau wajib itu perintah Allah. Mau haram, mau makruh itu larangan Allah. Yang artinya kalau itu wajib atau sunnah ya kita jalankan. Kalau itu haram atau makruh ya kita tinggalkan. Prinsip dasarnya dari situ dulu. Makanya dulu para sahabat itu bertanyanya perintah Allah sama larangan Allah. Bukan ini wajib atau tidak. Ya silakan itu dirinci dalam fikih. Ya tetapi
secara konsep dasarnya harus kita tanamkan, perintah Allah kita laksanakan, larangan Allah kita jauhi. Ya, itu konsep dasarnya dalam beragama. Kemudian, wa qauluhu ta'ala wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubaraka, dan kami turunkan dari langit air yang barakah, ay nafi'an, bermanfaat. Barakah itu bermanfaat artinya. Ya, jadi kalau orang yang mau ngalap berkah, yaudah itu air berkah. Halal itu barakah. Segala sesuatu yang halal itu barakah. Mau tabarruk, makanlah makanan yang halal. Itu berkah. Minumlah minuman yang halal. Kerjalah dengan kerjaan yang halal. Itu barakah. Mau tabarruk, itulah tabarruk. Ya. Ikhwana fillah, sesuatu yang barakah akan kita dapatkan barokahnya kalau caranya itu juga barokah, caranya baik. Contoh, air zam-zam barokah tidak? Tapi kalau kita minum gak baca bismillah jadi barokah tidak? Gak jadi. Kalau kita minumnya pakai tangan kiri jadi barokah enggak? Gak jadi. Ya. Maka barokah akan diperoleh dengan cara yang baik. Ya, bukan dengan cara penuh dengan kesyirikan, kesombongan, itu bukan demikian. Ya, bukan demikian. Yang namanya barokah, kebaikan, itu didapatkan dengan kebaikan. Itu namanya tabarruk. Ya, tabarruk bisolihin bagaimana? Tabarruk dengan orang soleh. Orang soleh itu baiknya dari sisi apa? Kesolehannya. Ya. Tabarruknya bagaimana? Ya, kalau dia berilmu, tuntut ilmu dari dia, itu barokah. Bertanya agama, berteman dengan dia, itu barokah. Minta didoakan oleh dia ketika hidup, itu barokah. Kalau sudah mati, terputus amalannya. Kalau sudah mati, tanahnya ya tanah. Sehingga ikhwana fillah azakumullah, ya, ketika seseorang itu mau bertabaruk dengan orang soleh, ya, maka kebaikannya adalah amal soleh. Kita lihat kalau orang yang hujahnya, kita mau bertabaruk dengan bisolehin, jadi soleh nggak dia? Kalau nggak jadi soleh ya nggak dapat. Ya. Coba orang yang berhujah datang ke ke kuburan. Kalau dia benar-benar mengharapkan kebaikan dari kuburan, apa kebaikan dari kuburan itu? Bagi kita mengingat kematian, bagi si mayit mendapatkan doa, itu kebaikannya. Jadi kamu tabaruk dengan kuburan adalah dengan apa? Ya mengingat kematian. Mendoakan orang mati. Jangan dibalik. Mau ziarah kubur apa? Supaya dagangannya laris. Supaya jodohnya dekat. Ya mana barokahnya yang didapat? Nggak ada. Nggak ada. Ikhwan fillah azakumullah. Kekuburan itu mau ingat mati, bukan ingat dagangan. Kekuburan itu mau mendoakan, bukan minta doa. Jangan dibalik. Jadi tabaruk bisolihin, ya, artinya kebaikan pada orang soleh, ya berteman dengannya. Kalau dia berilmu, ya ambil ilmu darinya, ya makan makanannya, karena makanannya orang soleh, ya kemungkinan besar adalah makanan-makanan yang halal. Maka dalam hadis, ya makanan yang terbaik adalah makanan yang kita berikan pada orang yang bertakwa dari orang yang bertakwa. Ya, bahkan Imam Ahmad itu pernah dengan sengaja itu memang main kepada Imam Syafi'i supaya makan makanannya Imam Syafi'i. Kenapa? Imam Syafi'i itu orang yang sangat berilmu, bertakwa, hati-hati, sehingga makanan dan minuman yang ada di rumahnya itu jelas kehalalannya. Itu barokahnya dari sisi itu. Makanya Imam Ahmad diriwayatkan ya sengaja main untuk makan dari makanannya Imam Syafi'i karena barokah di situ. Ya. Itulah keberkahan. Jangan disalahpahami keberkahan itu, ma'asyiral muslimin. Nah, maka di sini wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubaraka, kami turunkan air hujan yang berkah. Bagaimana mendapatkan keberkahan air hujan itu? Yang pertama, Rasulullah dalam hadis ketika turun hujan, beliau singkap bajunya dan supaya badan beliau itu terkena air hujan. Beliau mengatakan ketika ditanya kenapa melakukan demikian, innahu hudatsahu
khalqin indallah. Sesungguhnya air hujan ini baru saja diciptakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu barokah. Air hujan ya kalau diteliti itu air yang murni. Kan begitu Pak ya? Murni airnya, air hujan. Ya. Kalau kita masuk angin gara-gara hujan ya kitanya yang banyak penyakitan. Ya. Makanya refleksnya jadi nggak bagus. Air hujan itu barokah. Maka Rasulullah ketika turun hujan, beliau singkap bajunya hujan-hujanan, begitu. Maksudnya supaya punggungnya itu terkena air hujan. Dan beliau mengatakan, kenapa demikian? Karena air hujan ini baru saja diciptakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kebaikannya. Dan kebaikan air hujan itu salah satu untuk mendapatkannya, kita biarkan air hujan itu diserap oleh tanah. Ya, makanya dalam ayat itu ya Nabi afil ard. Allah turunkan hujan, kemudian ya Nabi afil ard, diresapkan di dalam tanah. Ya. Itu kita akan mendapatkan barokah kebaikan dari air hujan tersebut. Dari dalam tanah tersebut akan muncul mata air akan mengalirkan ke sungai-sungai yang bermanfaat bagi kita. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah dijaga ya. Resapan-resapan air itu. Makanya orang dulu itu bagus konsepnya, ada hutan lindung yang di situ memang supaya turun hujan, hujannya diserap di situ. Kemudian akan muncul mata air. Dan juga ketika di daerah daratan seperti ini ada daerah-daerah resapan air hujan yang tidak boleh dibangun, nggak boleh ditanemin juga. Gimana? Ya supaya air itu meresap di situ. Nah, konsep-konsep seperti ini dikembalikan kembali ya. Karena itu adalah tatanan Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan keberkahan dari situ. Ya, tapi kalau tatanan itu dihilangkan, gunungnya dibabat habis, airnya, mata air kemudian tidak dilestarikan, kemudian sungai-sungai itu tidak dibersihkan, ya, sedimen-sedimennya tidak dibersihkan, kemudian daerah resapan air itu tidak disediakan, akhirnya air itu bukan menjadi barokah, air itu akan menjadi bencana. Ya, akan jadi banjir, tanah longsor dan macam-macam. Maka orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini perintah Allah untuk kita menjaga alam ini, dijaga sebaik-baiknya. Ya, semoga ini bisa sampai kepada orang-orang yang memang punya wewenang dan punya ilmu di bidang itu. Ya. Kalau kita bicara sejarah, ya, semua kerajaan zaman dulu itu dibangun di mana? Ada yang tahu? Ini sedikit belajar ilmu sejarah, ilmu geografi. Semua kerajaan di zaman dulu itu didirikan pasti dekat dengan sumber mata air. Peradaban yang tertua di mana? Efrat dan Tigris. Dan juga yang ada di Mesir. Di situ ada sungai Efrat, Tigris, ya, negeri Babilonia, negeri tertua. Di Mesir di sana ada sungai Nil. Semuanya ya di dalam hadis riwayat Muslim, Efrat, Tigris, Nil ya adalah nahrun minal jannah. Sungai-sungai dari surga. Sungai-sungai dari surga. Diterangkan oleh para ulama kenapa dikatakan sungai-sungai dari surga padahal di bumi? Dikarenakan dari sumber-sumber mata air di gunung yang terpancar ya, yang terjaga, yang selama ribuan tahun mengalir terus-menerus, terjaga. Itu dikatakan dalam hadis loh. Efrat, Tigris, Nil adalah anhar min nahril jannah, sungai-sungai dari sungai surga. Karena dari ribuan tahun yang lalu sampai sekarang kita saksikan Efrat, Tigris dan Nil itu apa? Airnya masih mengalir, terus mengalir, dan peradaban silih berganti di sekitar sungai-sungai tersebut. Ya, maka dijaga sumber mata air itu. Sumber mata air itu dijaga. Itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga bendungan. Ratu Saba kenapa menjadi penguasa di Yaman saat itu? Antum tahu Yaman negeri berbatu, padang pasir, tapi pernah di sebuah zaman negeri itu dipenuhi dengan aneka ragam tumbuhan dan menjadi sangat makmur. Kapan? Ketika ada bendungan air. Coba kekuatannya dari bendungan air itu. Ya, Mas ya. Ahli bendungan air. Dibikin bendungan air itu menjadi sebuah kekuatan.
Itu kenikmatan dari Allah, dijaga bendungan air itu. Ya. Maka menjaga kenikmatan Allah, kita tadzkirah. Kita akan mempertanggungjawabkan semua kenikmatan itu. Gunung, sungai, lautan, tumbuh-tumbuhan yang kita lahir itu sudah ada. Itu akan ditanya oleh Allah. Kenapa dirusak? Kenapa tidak dijaga kenikmatan-kenikmatan itu? Ya, demikian semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di dalam surganya dan dijauhkan dari api neraka jahanam. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar wa na'udzubika minan nar wa na'udzubika minan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.